Halo sahabat Shimizu, kembali jumpa dengan saya. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang APC. Nah, sahabat Shimizu mungkin udah nonton video sebelumnya di channel ini yang membahas tentang APC. Nah, apa sih APC ini? Ini adalah alat pengontrol yang menjadikan sebuah pompa yang tadinya non-otomatis atau tidak otomatis menjadi otomatis. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Nanti kita akan peragakan di sini. Nah, karena ini sudah pernah dibahas di channel ini, maka saya akan membahas di satu mode, yaitu mode time, ya. Bagaimana cara mempergunakannya, kemudian bagaimana juga cara setting time-nya atau setting waktunya agar kita tidak sampai misalkan ya kehabisan air di toren ataupun tandon kita. Ya benar ya, jadi mode time ini paling cocok digunakan untuk mengisi tandon atau toren di rumah sahabat Shimizu. Bagaimana cara merangkainya? Nanti kita akan bahas semuanya satu persatu. Nah, yang perlu sahabat Shimizu ketahui ya, bahwa Shimizu sebelumnya kan sudah mengeluarkan produk APC, yaitu SC015E seperti ini. Nah, sekarang ya Shimizu mengeluarkan model yang lebih baru, yaitu SC028D, yaitu yang saya pegang ini dan kita mau peragakan di sini. Nah, apa saja sih keunggulan ya yang SC028D dibandingkan dengan SC015E? Yang pertama ya, ini sudah dilengkapi dengan pressure gauge ya. Jadi pressure gauge ini atau alat ukur tekanan ini memudahkan kita untuk melihat ya, apakah air di rumah kita itu tekanannya masih tinggi gitu ya. Karena apa? Ini ya biasanya diperlukan untuk ngecek ya apakah di rumah kita ada kebocoran atau tidak ya. Jadi kalau misalkan ya sahabat Shimizu mematikan keran air atau menutup keran air ya, seharusnya tekanan di dalam rumah ya itu kan masih tinggi. Tapi kalau sahabat Shimizu melihat ternyata di pressure gauge-nya ini tekanannya makin turun ya, itu artinya ada kebocoran gitu. Nah, ini ya keuntungannya memiliki pressure gauge. Kemudian yang kedua ya, dibandingkan dengan versi sebelumnya ya, SC028D ini memiliki digital display. Jadi di sini ini ada layarnya, yang mana nanti kita akan bisa saksikan bersama apa gunanya ya, lalu apa juga yang bisa kita lihat di situ ya. Kemudian yang terakhir ya, dia dilengkapi dengan kabel yang cukup panjang, yaitu panjangnya 2 meter ya, yang mana ini sudah standar SNI. Yang mana di model sebelumnya ini dia tidak dilengkapi dengan kabel panjang, jadi kabelnya cukup segini sehingga sahabat Shimizu harus menyambungnya dulu. Tapi di sini sahabat Shimizu tidak perlu menyambungkan lagi ke colokan karena sudah dilengkapi. Nah, kemudian satu lagi ya, biasanya sahabat Shimizu kalau perlu untuk ngeset tekanan on di sini, itu sahabat Shimizu harus memiliki obeng ya, karena untuk memutarnya itu perlu obeng. Nah, sedangkan di sini sahabat Shimizu nggak perlu repot-repot karena sudah disediakan di sini ya, ada alat untuk pemutarnya, tinggal dilepas seperti ini. Kemudian kita bisa membuka di sini, lalu kita bisa memutarnya. Nah, jadi seperti itu. Baik, sekarang kita akan peragakan dulu ya, bagaimana sih cara memasangnya dulu, kemudian nanti bagaimana cara kerjanya. Baik, sekarang bagaimana cara pemasangannya ya, sangat mudah. Jadi ini dia bisa dipasang tegak seperti ini, tapi kalau sahabat Shimizu nggak ada tempat yang cukup untuk ke atas, maka bisa juga dipasang seperti ini. Tapi tentu sahabat Shimizu harus membeli elbow atau keni ya. Kemudian kalau mau dipasang seperti ini juga boleh ya. Tapi yang tidak boleh itu dipasang seperti ini ya. Misalkan pengen dijadikan untuk pompa pendorong atau booster, lalu maunya ke bawah seperti ini tidak boleh ya. Jadi kita bisa memasangnya ya paling gampangnya yang tegak gini ya, karena bisa dibaca dengan mudah tulisan-tulisannya. Kemudian tinggal kita ulirkan di sini. Jangan lupa tentu harus dipasangkan seal tape dulu ya.
Baik, sekarang APC sudah terpasang. Lalu ini kan ada dua kabel ya. Yang ini untuk nanti kita colokkan ke PLN. Kemudian yang bawah ini nanti kita sambungkan ke kabel dari pompa. Nah, karena ini kan pompa non otomatis ya, sehingga dia memiliki 3 kabel seperti ini. Nah, sedangkan di sini juga ada 3 kabel, sehingga ya sangat mudah, tinggal dihubungkan. Yang coklat ketemu coklat, biru ketemu biru, kuning hijau ketemu hijau. Sesederhana itu. Nah, berikutnya kita akan memasangkan perpipaan. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya saya ingatkan bahwa SC028D ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pendahulunya, yaitu SC015E. Nah, sebetulnya kedua APC ini sama-sama menstabilkan tekanan sehingga pompa tidak cetak-cetok, dan sama-sama bisa mendeteksi air tekor, sehingga kalau air sumur habis bisa mematikan pompa. Nah, sedangkan pada SC028D ini memiliki fitur tambahan, yaitu fitur time. Ya, yang mana dengan fitur time ini bisa menggantikan fungsi water level switch, atau orang sering menyebutnya dengan istilah radar. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan water level switch, ya tentu dia memiliki keunggulan. Karena apa? Tidak perlu lagi ada pengkabelan ke toren, ya, sehingga akan jauh lebih aman. Nah, cara mengaktifkan mode time ini nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Tapi yang jelas ya, prinsipnya dengan mode time ini kita bisa memprogram ya, setiap berapa waktu sekali pompa akan jalan. Contohnya ya, setiap 2 jam saya mau pompa ini hidup sampai toren saya penuh. Nah, setelah itu 2 jam lagi dia akan mengisi lagi. Nah, begitu ya. Jadi waktunya itu terserah kita ya, mulai dari setengah jam, 1 jam, 2 jam gitu ya. Pokoknya kita bisa men-settingnya semau kita gitu ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian kalau mode flow ya, ini dia bisa menggantikan fungsi dari flow switch, sehingga dengan memiliki APC SC028D ini, maka sahabat Shimizu sudah tidak memerlukan otomatis pompa yang jenis lain lagi. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan perpipaan. Nah, baik, sekarang perpipaan sudah saya pasang. Jadi saya jelaskan dulu bagaimana perpipaan ini. Ini adalah pipa hisap. Jadi misalkan kita mau mengisi toren di sana, maka ini menghisap dari sumur. Ya, kemudian ini adalah, anggap ini torennya atau tandon. Ya, nah ini posisinya itu bisa sejajar dengan ini, bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Jadi karena di sini keterbatasan view ya, maka saya letakkan dia di sebelahnya. Jadi ini seberapa tinggi bisa kita letakkan itu sebetulnya tergantung tipe pompanya. Seperti ini PL122 bit, ini disarankan untuk rumah 1 sampai 2 lantai. Sehingga kalau torennya diletakkan di ketinggian 4 meter hingga 10 meter masih bisa diaplikasikan. Nah, kemudian ada satu hal penting yang sahabat Shimizu perlu ketahui, bahwa di toren itu harus dilengkapi dengan klep pelampung. Ya, bisa seperti ini, bisa juga yang model bola. Nanti akan saya tampilkan di layar. Nah, sekarang kita akan colokkan listriknya, lalu kita akan set di sini bagaimana untuk menyetel agar kita mendapatkan mode time. Pertama ini saya akan kendori dulu agar dia tidak menghisap air dari bak sini. Kemudian ini akan saya colokkan. Kemudian listrik akan saya hidupkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang dia kebetulan tadi sudah saya set di mode time. Tapi sekarang sahabat Shimizu saya akan ajak bagaimana cara mengubah settingnya ke mode pressure, time maupun mode flow.
Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara mengubah atau berpindah dari mode pressure ke time maupun ke flow, yaitu dengan cara memencet yang agak lama tombol mode atau reset di sini. Nah, karena ini adalah tombol mode dan reset menjadi satu, maka ketika kita pencet, maka pompa akan menyala seperti kita reset. Tapi tenang saja, kalau kita tekan lama, maka dia akan berpindah. Perhatikan ya. Sekarang kan di posisi time, kita akan pencet lama maka dia akan pindah ke flow. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau pindah ke pressure ya sama, kita pencet lama lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pencet lagi untuk kembali ke mode time. Nah, kalau di sini ini kan menunjukkan angka 0,5. Ini artinya adalah setengah jam, yaitu apa? Pompa ini setiap setengah jam atau 30 menit, maka dia akan menghitung mundur dan dia akan hidup kembali. Jadi bisa kita tunggu beberapa saat, maka angka 30 ini akan berubah menjadi 29, 28, 27 hingga 0, kemudian pompa akan hidup kembali. Baik, dalam waktu 3 menit dia sudah berkurang menjadi 27 menit. Ini artinya 27 menit lagi dia akan berubah menjadi 0, lalu pompa akan hidup kembali. Nah, kita tidak akan menunggu hingga 0 karena video ini akan terlalu lama. Tapi sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah time ini. Tadi kan saya set di angka 0,5 jam atau setengah jam. Ya, sekarang kalau saya mau menaikkan, saya tinggal tekan tombol up di sini. Tenang saja, meskipun dia hidup, nggak apa-apa, kita akan naikkan lagi. Nah, setiap kali kita pencet tombol up ini, maka dia akan naik 0,5 jam atau setengah jam, yaitu menjadi 1,5 jam. Kemudian saya pencet sekali lagi menjadi 2 jam, saya pencet lagi menjadi 2,5 jam. Nah, ini kalau sudah mencapai angka 10 jam, maka nanti penambahannya adalah melompat 1 jam 1 jam. Perhatikan ya, sekarang udah 10. Kalau saya naikkan lagi menjadi 11, 12, 13 hingga 24 jam. Jadi seperti di sini kalau angkanya 13, artinya setiap 13 jam maka pompa ini akan hidup kembali seperti itu. Baik, perhatikan sekarang pompa akan saya reset sehingga bisa nyala. Nah, perhatikan ya, dia akan mengisi, kemudian ketika udah penuh maka pompa akan mati. Nah, dalam beberapa detik ketika air sudah penuh maka pompa akan mati. Dan sekarang pompa mulai menghitung mundur ya, 30, 29, 28 dan seterusnya hingga mencapai 0. Lalu pompa akan hidup kembali. Nah, nanti tidak peduli air masih penuh ataupun air sudah habis, pompa tetap akan hidup kembali. Kalaupun air masih penuh, maka ya dia hanya hidup beberapa detik lalu mati kembali seperti ini. Nah, sekarang saya akan menyarankan bagaimana sih cara menyeting waktu yang sesuai agar kita tidak sampai kehabisan air di toren. Jadi ini sebetulnya disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Shimizu di rumah. Misalkan di rumah sahabat Shimizu orangnya banyak ya, sehingga dalam waktu 1 jam air di toren itu sudah habis ya, maka saya anjurkan di sini agar disetel 0,5 saja. Tapi misalkan orangnya enggak terlalu banyak ya, kira-kira 5 jam air di toren baru habis, maka di sini bisa diset di angka 1 atau 2 jam, terserah ya. Tapi misalkan sahabat Shimizu di rumah hanya sendirian, apalagi torennya besar ya, sehingga dalam waktu 24 jam mungkin baru habis terpakai, maka sahabat Shimizu bisa menyetelnya di sini dengan angka yang tinggi, misalkan 10 jam, tiap 12 jam baru dia bisa atau baru dia akan hidup untuk mengisi kembali toren. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, lalu apa sih sebetulnya manfaat dari mode time ini? Ya, mode time ini membuat pompa menjadi jarang start ya. Jadi dengan begitu pompa menjadi lebih awet karena apa? Tidak start stop ya, apalagi cetak cetok gitu ya.
Kemudian yang kedua, konsumsi listrik juga akan berkurang. Karena apa? Setiap kali start, dia akan menarik ampere listrik yang cukup besar, ya, sehingga kemudian bisa menambahkan ketagihan listrik kita. Jadi dengan cara ini sahabat Shimizu bisa, yang pertama tadi apa? Pompa lebih awet, yang kedua kemudian listrik juga menjadi lebih hemat. Baik sahabat Shimizu, jadi sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.